Puji Tuhan, haleluya, shalom saudara. Ya tadi saya sudah minta izin lewat chatting pribadi dengan Pak Gembala supaya kalau bisa ini malam, ya itu kalau bisa, namanya kita memohon sama seperti Tuhan Yesus. Dia memohon kepada Bapaknya. Ya kalau tidak dikehendaki oleh Bapa, itu yang terjadi. Ya. Dia berikan kekuatan kepada saya. Menurut Tuhan pasti berikan kau bahas suara yang bagus. Ya, kata-kata yang normal. Dan puji Tuhan saudara, tadi pujian kita berkata, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Jangan hanya sekedar kita nyanyikan pujian itu, tetapi setiap pujian itu adalah doa permohonan kita kepada Tuhan. Ada juga pujian dan penyembahan kepada Allah. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat kita perkatakan itu dalam pujian, harus terjadi di dalam diri kita, saudara. Kita sudah dengarkan 2 malam berturut-turut. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu berbicara tentang pujian dan penyembahan. Ketika kita datang memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersukacita. Lalu tadi malam kita dengarkan tetaplah berdoa, saudaraku. Karena itu kesimpulannya pada malam hari ini, di dalam kebaikan dan keburukan, di dalam hal baik dan buruk, dari semua apa yang kita harus hadapi, kita harus tetap bersukacita dan berdoa kepada Tuhan. Baik itu engkau merasakan kebaikan ataupun engkau alami keburukan, saudara, tetap engkau harus bersukacita, sehingga segala hal-hal yang buruk menimpa engkau membuat engkau tidak berdosa kepada Tuhan. Engkau bersukacita sehingga di dalam hal-hal engkau mengalami hal-hal yang baik datang kepadamu. Tuhan semakin menambahkan setiap kebaikan-kebaikan yang dalam hidup saudara. Satu perkara yang kita ingat, saudara, bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan keburukan, rancangan kecelakaan kepada kita. Tetapi Tuhan datang merancangkan rancangan kecelakaan bagi orang-orang yang hidupnya durhaka, bagi orang-orang yang hidupnya tidak benar kepada Tuhan. Sebab semua yang merancangkan, jangan kita salah dalam mempelajari kitab yang ditulis di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di sana, saudara, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Berhenti sampai di situ. Jangan saudara tambah dengan yang buruk dari Allah. Allah tidak pernah mendatangkan hal yang buruk, tetapi Tuhan merancangkan yang buruk, ya saudara, yang membinasakan kepada kita, yaitu kita yang hidup sesat, hidup yang tidak benar. Tetapi selama sama seperti Ayub adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga di dalam segala hal dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Itu adalah sebuah kesimpulan dari sukacita, bersukacita dan senantiasa, dan tetaplah berdoa. Kesimpulan dari kedua-duanya ini yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam pembacaan kita, yaitu 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 hari ini. Ya. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah sebuah perintah. Ini adalah sebuah kesimpulan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Kita telah belajar bahwa itu menyangkut pujian dan penyembahan. Bagaimana kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kalau tidak ada sukacita di dalam diri kita? Apakah itu sukacita hanya kita dapat di saat kita menerima kebaikan? Apakah saudara kita tidak bisa bersukacita di saat hal-hal yang buruk datang dalam kehidupan kita? Kita harus berusaha untuk bersukacita. Karena apa? Yesus telah berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Di dalam Yesaya 32 ayat ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau memang benar-benar hidupmu dalam kebenaran, pasti itu damai sejahtera yang ditinggalkan Allah itu menjadi bahagianmu. Sehingga ketika engkau mengalami hal-hal yang baik, engkau mengalami hal-hal yang buruk, engkau akan tetap berkata, terpujilah Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Allah kepada Ayub, bahwa dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21.
Dan ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana, dalam hal ini Ayub tidak melakukan kesalahan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Amin, saudara. Sanggupkah kita untuk menyampaikan ucapan syukur dalam keadaan buruk yang menimpa kita? Apa sih yang tidak sanggup? Kalau tubuhmu betul-betul ada tempat tinggal Roh Kudus, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kalau Roh Kudus benar-benar ada di dalam engkau, saudara, apa sih yang mau bisa menimpa engkau? Apa sih malapetaka yang akan datang kepadamu? Sakit penyakitkah? Dia katakan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Sakit penyakit, kemalangan, kemiskinan, keburukan, kesenangan, sukacita, apalagi itu lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi datang juga masalah hal-hal buruk dalam kehidupan kita, itu tetap akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Karena itu kita lihat sedikit, saudara, ayat firman Allah dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ya, sekalipun seringkali saya berencana 10 menit, 15 menit, tetapi kita berserah kepada Roh Kudus. Ayat yang ke-18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan hidup yang baik, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepadamu. Ya, ini adalah ayat yang ke-15, saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, ayat yang ke-15 bukan ayat yang ke-18. Sebab itu marilah kita oleh Dia, ingat oleh Dia. Jadi kita datang ke tempat ini bukan oleh karena semata-mata kerinduan kita, tetapi kita datang oleh karena ada Roh yang mendorong kita, sehingga harus menjadikan dulu tubuhmu sebagai tempat tinggalnya Roh Kudus. Sehingga di sini dikatakan firman Tuhan oleh Dia, yaitu oleh Yesus, oleh Roh Kudus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Ada kata senantiasa, berarti dalam segala hal. Kalau kita baca tadi firman Allah pertama, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini lagi dikuatkan oleh perkataan kata dalam surat kepada orang Ibrani, bahwa harus kita mengucap syukur senantiasa, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita tahu, saudara, bahwa ucapan bibir itu ada yang bersuara, ada juga ucapan bibir yang hanya komat kamit. Ya. Tetapi sekarang apa tujuannya yang komat kamit? Doa sendiri di dalam 1 Samuel pasal 1 tentang doa Hana, dengan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16, ayat yang ke-26, tentang Roh itu akan menyampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi kita hanya komat kamit. Tetapi apa juga ucapan bibir yang memang didengarkan oleh orang? Apa tujuannya sampai harus diperdengarkan kepada orang lain sebagai saksi di dalam sebuah pertemuan ibadah? Ini mengucap syukurlah oleh Dia kepada Tuhan dengan ucapan bibir kita kepada Allah. Kita lihat, saudara, dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Filipi 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Di sana judulnya ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh kedua pendoa tadi, ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Siapapun yang kita sempat ingat di dalam doa kita sampaikan. Ibu Damaris
Itu yang selalu bertalu-talu dia doakan buat kedua anaknya dan anak menantunya, cucunya, dan mantan suaminya yang dia tinggalkan oleh karena Yesus. Ya, sudah 20 tahun berlebih. Nah, luar biasa. Itu yang dia bertalu-talu, sehingga di sini mendoakan ketika setiap kali aku mengingat kamu. Berarti sangat perlu kita mendoakan orang lain. Dan setiap kali ingat dengan ucapan syukur ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin saudara. Itu sukacita, sehingga di dalam ayat 16 1 Tesalonika harus didahulukan dengan kata bersukacita. Kata bersukacita sebelum kita menyampaikan doa, kita menyenangkan hati Tuhan oleh karena di dalam diri kita diliputi oleh sukacita. Jadi Paulus datang berdoa, tetapi di dalam sukacita. Sekalipun banyak penderitaan di dalam hidupnya yang dialami, ada banyak kemelut, ada banyak persoalan, ada banyak ketegangan yang dia harus hadapi, tetapi dia tetap bersukacita. Bahkan dia mengatakan, sakit yang ada di dalam tubuhku tidak bisa menghalangi aku untuk memberitakan Injil, karena itu adalah merupakan kesukaanku. Nah, luar biasa. Itu harus ada pada diri kita, saudara. Ayatnya yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Wajar kalau Bapak Pendeta tidak bersyukur kepada orang yang tidak bersekutu. Ya, wajar. Karena ini firman Allah, aku mengucap syukur oleh karena persekutuanmu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Saudara, persekutuan itu mulai dari pertama sampai sekarang, dari yang sedikit, dari yang 1 jiwa menjadi 2 jiwa, menjadi 3 jiwa, sampai hari ini tidak berubah, tetapi dia berubah maju, bukan berubah mundur. Sekalipun tetap ditargetkan firman Allah 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus, tetapi hanya 120 orang yang terpilih untuk tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Tuhan, supaya jangan nanti kita bilang, loh kok kenapa kita punya pelayanan semakin mundur? Karena memang akan terjadi seperti itu. Kalau begitu kita hapus itu Matius 22 ke ayat 14. Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau perlu kita hapus saja itu ya. Mungkin 100 kakak jemaat yang ada di sini, tetapi yang setia tidak sampai separuh lagi, apalagi masa corona ini. Tetapi sebagai gembala tidak boleh mengeluarkan sebuah ultimatum kepada jemaat beribadah saja di rumah. Tetap kita membuka gereja dengan mengimbau kepada jemaat supaya datang beribadah, sekalipun kita tahu bahwa tidak akan semua datang. Oleh karena apa? Takut, dengan beralasan patuh, tunduk kepada pemerintah. Tetapi kelihatannya juga mereka yang mengumbar-umbar takut kepada pemerintah, patuh kepada pemerintah, tidak melakukan pertemuan-pertemuan setelah ada acara-acara penting keluarga, ada acara duka, ya mereka langgar juga. Mereka bahkan foto bersama, iya, menyanyi bersama, berdempet-dempetan. Ini saudaraku, hati-hati, firman Allah berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Karena yang hadir menguburkan orang mati disebut juga orang mati oleh Yesus. Kenapa? Karena di saat ibadah kita mengatakan harus patuh kepada pemerintah. Di saat mau pergi menguburkan orang yang tinggal tubuhnya hanya tinggal tanah belaka, karena rohnya sudah kembali kepada yang punya. Mungkin dia di Firdaus atau di alam maut, kita tidak tahu. Tetapi jasad yang tinggal kita lihat. Kenapa kita mau menghormati orang yang sudah mati? Sekalipun kita sebagai manusia, saudaraku, kita menghargai
jasadnya yang masih tinggal, tetapi jangan kebelakangkan Tuhan. Wajar. Sampai keras firman Allah berkata, izinkan dulu aku Tuhan untuk pergi menguburkan ayahku. Ini ayahnya, bukan orang lain, bukan kakaknya, bukan adiknya, tetapi ayahnya yang membesarkan dia. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Tetapi sekarang kenyataan yang terjadi, saudara. Ingat ini firman Allah ayat 5, jelas-jelas dikatakan firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil mulai dari hari pertama. Ya, kata hari pertama ketika Injil mulai diberitakan di GBI Mawar Saron, sampai hari ini persekutuan yang kita bangun bukan akan kita bubarkan dengan alasan apapun, tetapi kita akan semakin giat. Ibrani 10 ayat yang ke-25 bagian B. Kita akan semakin giat untuk melakukannya menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Buktinya sekarang banyak orang meninggal bukan karena corona. Pendeta-pendeta lagi hamba-hamba Tuhan. Saudara kekasih Tuhan. Ya, jadi jelas firman Allah bahwa persekutuan itu sangat penting bagi kita. Harus selalu ada dalam persekutuan kepada Tuhan. Karena itu kita lihat lagi 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Cuma kita punya jam sana sudah jam 12 terus. Ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Firman Allah judulnya di sana sekali lagi tentang karunia roh. Ayat yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa. Ini yang dari Ibrani 13 tadi ya. Ayat yang ke-15. Sebab jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kalau dengan roh, saudara, yang seperti biasa saya lakukan, ya, yang seperti biasa saya lakukan, mungkin Pak Gembala biasa, ini pendeta Endra ini diam melulu, ya, padahal memang karena ukur-ukur suara, saudara, untuk dipakai ketika saatnya berteriak macam tadi, sekalipun sakitnya tenggorokan, ketika saya lihat ada kegerakan, maka saya berdiri untuk memberikan motivasi sambil saya menumpangkan tangan dari jarak jauh. Tidak saya pegang langsung kepada kepala, memberikan semangat di saat menyembah Tuhan. Dan dengan akal budi, itulah yang disebut ucapan bibir yang diperdengarkan, yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Kemudian ayatnya yang ke-16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, ya, bagaimana orang yang biasa hadir? Bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Haleluya, amin, saudara. Tidak tahu apa yang engkau katakan, karena kita berkata di dalam roh saja, di dalam hati kita sampaikan. Ayat yang ke-17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ya, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Karena setiap ucapan syukur kita, karena itu firman Allah berkata, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Mengucap syukur itu untuk membangun diri kita, tetapi juga harus membangun orang lain yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, yang mendengarkan kita mengucap syukur kepada Allah. Harus kita perdengarkan, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena ini, oleh karena ini, oleh karena ini. Ayatnya yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua, kata Paulus, ya. Karena bahasa roh itu adalah tanda bahwa engkau telah dipenuhkan Roh Kudus. Kalau saudara belum pernah berbahasa roh, ya, berarti belum pernah
penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau saudara sudah pernah mengalami bahasa roh, tetapi sekarang sudah tidak pernah mengalaminya lagi, berarti roh itu sudah meninggalkan saudara. Amin. Amin. Iya. Karena apa? 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tapi kenapa saudara kita mau sia-siakan hidup kita ini yang adalah tempat tinggal Roh Kudus? Kita akan campur baurkan dengan hal-hal dunia. Bukan berarti kita akan menjauh dari dunia. Sehingga firman Allah berkata dalam Yakobus 4, persahabatan dengan dunia menjadikan dirimu sebagai musuh Allah. Kita bersahabat dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah. Luar biasa kalau kita sudah jadi musuh Allah. Ayat yang ke-19, ayat yang kita terakhir. Tetapi dalam pertemuan jemaat, ingat sekali lagi dalam pertemuan jemaat, ingat dalam pertemuan jemaat. Amin. 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 Dalam pertemuan jemaat. Haleluya. Pertemuan jemaat. Saya ulang-ulang. Untuk apa ada pertemuan jemaat? Aku lebih suka mengucap syukur, mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Kita mau berikan alasan pertemuan jemaat online? Saya saudara kasih Tuhan. Bukannya saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju lah dengan ibadah online dalam bentuk apapun. Tetapi kenapa saya harus online terus? Tujuannya bukan untuk ibadah. Karena sebelum ada corona juga memang sudah dilakukan ini online. Bukan hanya lewat HP, lewat televisi, lewat radio. Apakah itu bukan online? Tetapi pertemuan jemaat, firman Allah berkata jelas di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini pertemuan-pertemuan ibadah yang disebutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-19. Untuk kita bisa mengajar, untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena di dalam pertemuan itu akan terjadi kegerakan roh. Ketika terjadi kegerakan roh, karena memang firman Allah berkata, hendaklah roh menyala-nyala. Siapa yang mau urus roh? Ketika engkau kepenuhan roh, bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari roh manusia atau roh jahat, sehingga engkau bergemetar, engkau merontak. Siapa yang mau pergi tumpangkan tangan kepadamu untuk melepaskan dan membebaskan engkau dari setiap gangguan-gangguan roh jahat? HP yang ditaruh ditumpangkan tangan. Saya bukan tidak setuju saudara, kalau kita siaran langsung saat ibadah. Tetapi tujuannya bukan untuk mengibadahkan orang yang ada di rumah. Apalagi kalau sampai mau kumpul kolekte. Betul-betul saya saudara, saya mau periksa siapa yang nonton siaran langsung saya khotbah. Iya kan, mereka menerima berita Injil dari saya. Demikian juga hamba Tuhan yang lain. Atau mungkin saya buat live streaming disaksikan oleh orang lain. Saya pergi tagih, saya punya jemaat yang tidak nonton saya punya live streaming. Salah toh? Bukan pada tempatnya toh? Amin saudara. Karena kalau khotbah sekarang orang menonton khotbah, tidak mau sampai 50 orang yang nonton di situ khotbah. Kecuali orang yang punya masa banyak, yang sudah terkenal, yang sudah tersohor, pendeta hebat, pendeta luar biasa. Sekalipun yang dia sampaikan itu bukan lagi firman Allah, penyembahan berhala. Siapa bilang kita tidak menyembah berhala di gereja? Jelas-jelas Kolose 3 ayat yang kelima, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, serakah. Serakah itu seperti apa saudara? Saya ulang-ulang selalu kasih tahu, terima perpuluhan yang punya tidak datang. Itu
Kalau saya hamba Tuhan, ya tapi mungkin saya bicara karena saya hamba Tuhan desa. Paling perpuluhan hanya padi, paling perpuluhan hanya jagung, bukan uang. Sekalipun ada juga, seringkali saya terima uang. Saya terima padi, saya terima beras. Jemaat saya punya 100 kilo beras, dikasih sama saya 10 kilo beras, dijual 30.000 itu yang 10 kilo harganya. Beli gula 1 kilo saja tidak cukup lagi, karena kalau 1 kilo dia harus 10 ons, tetapi 1 kilo yang 30.000 itu cuma 8 ons. Nah, 10 kilo beras ditukar dengan gula 1 kilo loh di tempat pelayanan saya. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan tetap membela. Amin. Pak Pendeta 5 malam di sana, saya bilang, oh kita isi bensin dulu. Saya tidak pernah suruh hamba Tuhan siapa yang saya bawa. Mulai dari tahun 2013 hamba-hamba Tuhan yang kerampi, termasuk kami punya ketua majelis raya umum, ketua pusat, saya tidak minta isi saya punya motor. Berbeda kalau ada pemberian dari dia untuk saya pasti terima. Tetapi kalau saya mau bawa dia supaya diisi saya punya bensin motor, saudara, sebelum saya pergi jemput orang, saya sudah isi kasih penuh itu bensin. Silakan tanya banyak orang yang selalu datang ke Rampi, yang memang pernah tinggal di belakang saya ataupun anak buah saya, dibonceng oleh anak buah saya. Saya punya motor hanya 5 tahun, sudah kenyo. Hanya 5 tahun saja usianya, baru diambil. Tetapi sudah kenyok sekarang. Apa itu kenyok saudara? Sudah kongkor, sudah tidak bisa lagi digunakan. Cuma 5 tahun. Kalau saya lihat motor-motor di bawah ini lebih tua dari saya punya motor. Motor yang ada sama Pak Gembala lebih tua dari saya punya motor. Saya punya motor baru 5 tahun, tapi saya tidak bisa pakai lagi sekarang. Ini saudara kasih Tuhan. Apa yang salah? Pertemuan ibadah itu sangat penting. Kenapa? Sekali lagi saya mau baca ayat yang ke-19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, dan daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, ini yang kita petik itu kata pertemuan jemaat. Amin saudara. Maka itulah jangan engkau biasakan diri untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh kebanyakan orang. Tentu lebih banyak orang yang tidak suka beribadah kepada Tuhan. Amin. Lebih banyak karena dikatakan seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Dan memang buktinya sekarang lebih banyak orang yang menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah daripada, ya kalau saya mau melihat kesaksian yang selalu diucapkan Pak Pendeta di dalam doa jemaat-jemaat yang dihitung-hitung yang tidak hadir beribadah, bukan main lebih banyak daripada yang tidak hadir. Tetapi jangan kita heran, Matius 22 ayat yang ke-14, banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa saudara? Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Tetapi karena sesaknya jalan, hanya sedikit orang yang berhasil masuk. Mereka lebih enak cari jalan yang lebar. Oh enak, tinggal duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, nonton HP. Oh Bapak Pendeta Hendra Lasimu sementara khotbah. Oh amin, amin, amin. Mana saya dengar kau bilang amin? Haleluya. Saya punya HP jauh dari mimbar ke situ, saya selalu taruh di sini. Kamu mau tulis amin di situ supaya saya semangat. Tetapi kalau jemaat yang hadir ketika dia bilang amin, saya semakin semangat untuk sampaikan firman Allah. Apakah itu hanya kita mau lihat? Oh, saya punya jemaat di sana bilang amin. Bukan bilang amin, tulis amin. Haleluya. Ini kan supaya ada yang lain mengaminkan. Ya di mana tadi itu? Ayatnya ingat saudara, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja
Bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Bukan dapat menuliskan amin, dapat mengatakan amin. Tapi kalau di HP bukan dia katakan amin, saudara. Dia cuma menuliskan amin. Tapi ini mengatakan amin. Firman Allah berkata. Itu. Jadi terus terang saudara sampai kapanpun. Ya, kita lihat lagi. Sebelum kita ke Kolose 3 ayat 16 yang terakhir, kita lihat Wahyu 4 ayat yang ke-9. Wahyu 4 ayat 9, ini suasana surga kayaknya, saudara. Wahyu 4 ayat 9, ini yang akan terjadi di surga. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Ingat saudara, persembahan puji-pujian itu berbicara bersukacita, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi sangat penting saudara bahwa kesimpulan dari setiap mempersembahkan pujian yaitu disimpulkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Ya, ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka kita selalu simpulkan dengan terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Ketika kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, kita harus akhiri dengan terpujilah Tuhan, supaya Dia menjawab kita. Kenapa? Karena ada pujian yang kita sampaikan, ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia mau melakukan sesuatu. Dia mau memberi makan kepada 5.000 orang, Dia mau memberi makan kepada 4.000 orang. Ketika Dia memecah-mecahkan roti untuk mengadakan perjamuan malam, apa yang Dia selalu dahulukan? Dia mengucap syukur kepada Allah, sehingga yang mustahil menjadi mungkin. Ya, yang mustahil menjadi mungkin, yang mustahil tidak menjadi ya tidak mustahil, menjadi terjadi. Sehingga hanya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya tidak mau tambah 5.000 anak-anak, 5.000 perempuan. Yang saya tahu ditulis di situ hanya 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jangan kita tambah 15.000, karena pikiran kita manusia yang bodoh. Jangan ditambah itu firman. Sama dengan di dalam Ayub 2 ayat 10, ayat yang 10 dan 11. Ya, kutuklah Allahmu, masihkah engkau berpegang kepada, percaya dan berharap kepada Tuhanmu? Tetapi ayat yang ke-11 dia katakan, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Jangan nanti sampai katakan yang buruk itu dari Allah. Dalam peristiwa Ayub, saudara, itu yang dilakukan keburukan kepada Ayub dilakukan oleh iblis, tetapi memang atas izin Allah, izin Tuhan. Berbeda kalau Tuhan datang dengan murkanya menghukum kita. Tetapi yang dibilang keburukan yaitu ketika kita orang yang beriman diuji kita punya iman. Tetapi kalau orang-orang yang memang yang disebutkan ditentukan untuk dibinasakan, yang ditulis oleh Yohanes bahwa orang-orang yang ditentukan untuk dibinasakan, maka itu berasal dari Tuhan langsung, murka dari Tuhan. Jangan kamu menimbun murka Allah. Firman Allah berkata di dalam Roma pasal 2, Roma pasal 3. Jangan kamu menimbun murka Allah. Kenapa? Karena kita mengatakan, oh Allah itu maha kuasa, Allah itu luar biasa, Allah itu hebat. Ketika datang persoalan, aduh kita lari bersembunyi. Atau kita nanti, oh Pak Dokter tolong dulu saya ya. Oh ini saya punya asam urat ini, saya punya gula darah ini naik Pak Dokter. Padahal kita tahu Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Dia membuat mata orang buta melihat. Dia membangkitkan orang yang sudah 4 hari di dalam kubur. Dia membangkitkan anak seorang janda muda, anak dari seorang janda di Nain. Dia mengusir setan dari legion, dari seorang yang dirasuki oleh legion. Bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Masih saja kita tidak percaya, masih saja kita tidak yakin, masih saja kita ragu, masih saja kita bodoh, masih saja kita buta, masih saja kita lumpuh, masih saja kita bungkuk seperti pendaraan. Dia tidak pernah melihat perkara yang di atas. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan sampai ayat yang keempat, lihatlah perkara yang di atas, yang Tuhan buatkan dan sediakan untukmu. Kita bongkok terus begini, haleluya, sambil terpujilah Tuhan, Engkau Allahku yang maha kuasa, Engkau luar biasa. Akhirnya jatuh batu dari atas, oh pelaka. Nah ini sudah
saudara. Tetapi kita akan bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Teguh berdiri, kuat tidak goyah, kokoh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ucapan syukur adalah kesimpulan dari pujian dan penyembahan dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Setiap kali kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, harus ada ucapan syukur keluar dari diri kita. Begitu juga ketika kita menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, harus keluar ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun saat ini engkau mengalami Ibu Damaris, kau punya anak sudah sekian lama engkau gumuli, tetapi tetap engkau mengucap syukur. Aku mengucap syukur buat kedua anakku yang ada di Malaysia ataupun di Singapura sana Tuhan. Aku mengucap syukur engkau telah memberikannya kepadaku sebagai anak yang engkau karuniai keluar dari kandungan saya. Sebab orang yang melahirkan akan diselamatkan, sekalipun bukan berbicara tentang jasmani, tetapi engkau adalah orang yang diberkati karena tidak mandul secara rohani dan juga tidak mandul secara jasmani. Mengucap syukur. Ibu Damaris silakan mengucap syukur. Ibu Tabita silakan mengucap syukur bahwa engkau telah diberikan anakmu yang laki-laki yang ada di Abepura. Kalau engkau mengucap syukur, engkau memohon sambil mengucap syukur kepada Tuhan, tidak pakai waktu lama, dia akan dimenangkan oleh Tuhan. Asal kita mengucap syukur dalam segala hal. Ikat seperti si Ayub, ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan hanya dengan doanya saja, teman-temannya yang ada, padahal teman-temannya tidak berbuat dosa, cuma mereka berkata-kata yang salah tentang Ayub, tetapi dia bilang, Tuhan, hanya doa hamba Ayublah yang bisa aku dengarkan untuk memulihkan hidupmu. Di dalam Ayub pasal 42. Sehingga ketika Ayub mendoakan mereka, berarti bahwa Ayub telah mengampuni mereka, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub, digantikan 2 kali lipat dari apa yang telah dia terima. Sehingga firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mandul, saudaraku, mandul secara jasmani, karena dia akan mendapat lebih banyak anak-anak secara rohani. Itu yang disampaikan oleh firman Allah. 1, saudaraku, kita korbankan, banyak digantikan oleh Tuhan. Korban apa, saudara? Bukan kita mau persembahkan kepada patung. Kita mau persembahkan sebagai korban persembahan yang dibuat oleh raja-raja Israel. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jemaat GBI Mawar Salon, kita lakukan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam perkumpulan-perkumpulan, pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita menjadi malas dan kendor, tetapi hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan, maka kita akan melihat kegerakan terjadi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.